Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran atau pelatihan Microsoft Excel bagian yang ke-53 atau sekaligus juga video saya yang ke-803 di channel ini, kita akan membuat stok barang berdasar nota penjualan. Prinsip dasarnya seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya sebagai berikut. Yuk. Ya, ini adalah apa yang telah kita buat pada bagian ke-52. Nah, bagian 53 ini kita akan membuat sejumlah barang, yaitu ada 9. Ini kalau kita hitung, ini kan mulai dari sumber datanya itu ada BR1, BR2, sampai BR9. Nah, caranya langsung aja. Jadi yang kemarin kita sudah membuat dari transaksinya, kita kasih warna saja, warna merah misalnya. Kemudian untuk sumber datanya kita kasih warna kuning. Nah, kita akan buat sheet baru. Ini kita kasih nama BR1 gitu aja ya. Sementara nama barangnya nanti bisa kita biar urut aja. Jadi ini BR1, BR2, BR3, kemudian BR4, BR5, BR6, BR7, kemudian selanjutnya BR8, dan satu lagi BR9. Oke. Sedangkan nama-namanya tertera di sini. Itu nanti gampang ya. Yang penting kita masukkan ininya, kode-kodenya dulu. Walaupun Anda boleh aja langsung memasukkan nama barangnya di situ ya, tetapi untuk menghemat waktu aja. Dalam prakteknya bebas ya, Anda silakan berkreasi sendiri. Jangan warna-warni ini juga tidak harus ya. Tapi biar asik aja sih. Seperti pelangi itu kan warna-warni. Ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Wow, keren. Nah, ini, oh ya silakan. Ada yang sama, mirip tapi nggak sama. Ya, satu lagi. Oke, ini layout awal. Nah, langkah selanjutnya supaya asik aja ya. Di sini kita buat BR1 ya. Terus ini BR2 sama. Ini BR3, kemudian ini BR4 sama ya, BR5, kemudian BR6, BR7. Jadi kita tidak perlu mengetikkan nama barangnya, BR8 dan BR9. Nah, kemudian baru kita membuat formulanya. Formulanya ini kita buat di sini. Itu VLOOKUP dari ini. Tabel array-nya kan sembako. Kolom kedua 0. Udah selesai ini beras. Ya.
Ya, ini beras. Kemudian kita buat di sini layoutnya, kita akan keluar gitu ya. Jadi sebetulnya nanti ada masuk juga, nantinya kita rancang sekaligus keluar dan saldo. Nah, nanti kita buat saldo awalnya di sini. Ya, kita rancang sekian aja. Ini akan kita copy ke semua sheet layoutnya ini. Sebenarnya rumus yang ini, coba ya, ini kan rumus ini dasarnya di situ. Nah, daripada kita nanti setiap kali membuat rumus, karena ini kalau kita copy, dia tetap pedomannya ke situ. Ya, sebenarnya kalau kita copy, misalnya rumus ini kita copy ke sini, di paste di sini, maka munculnya otomatis menyesuaikan di sini. Ya, sehingga kita bisa mengcopy. Dia langsung beradaptasi. Dia sudah tidak tergantung dengan sheet yang sebelumnya. Sehingga layout ini mulai dari rumus ini, sekian ini, kita copy. Kita copy ke sheet-sheet yang berikutnya. Ya, ini juga kita paste. Kita paste di sini, paste di sini, paste di sini juga, kemudian paste di sini juga. Sampai 9 sheet ya. Dua lagi, paste di sini, dan paste di sini. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini supaya kelihatan besar aja ini. Ini dibuat ini 150% saya. Ini juga boleh. Jadi ini bisa ini dalam rangka supaya Anda bisa melihat. Karena ini temanya kan pelatihan awal untuk pemula, jadinya teks-teks ini harus jelas. Apalagi kalau Anda menggunakan layar yang kecil atau apalagi Anda menggunakan handphone misalnya ya. Kalau Anda menggunakan laptop dengan screen standar itu masih nggak begitu masalah ya. Kalau font kecil, ya ini saya besarkan dengan tujuan Anda bisa menyimak dengan lebih luas. Oke, masih ada kurang dua lagi di sini juga. Saya akan memberikan dua contoh. Nanti kesempatan selanjutnya silahkan coba sendiri ya. Acuan kita adalah dari transaksi yang sudah terjadi. Sekarang untuk mempermudah masing-masing dari barang itu kita kasih, oh ya tadi sekalian ngopi sebetulnya ya. Di sini kita kasih saldo awalnya 100 ya. Tadi kelupaan ya. Ya kita copy sama apa. Ini sudah 100. Semua kita kasih saldo awal 100. Walaupun nanti kalau Anda betul-betul praktek saldo awal tentu adalah sesuai dengan fisik yang ada. Harus sama. Supaya nanti kita antara transaksi yang ada di komputer kita dengan yang ada di gudang itu harus sama. Ya, sudah semua ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah semua. Nah, fokus kita adalah di pengeluaran. Ya. Dalam contoh ini kan kita masih transaksi terbatas. Baru berapa ini? 8. 8 transaksi ya. Nah, 8 transaksi itu kita cek ini satu-satu. Ngeceknya tidak lagi pakai rumus, tapi cukup nama barangnya saja. Nih. Caranya bagaimana? Nah, ini. Simak ya, tolong saya akan pelan. Jadi kita akan melihat transaksi untuk eh, kode yang barangnya BR1. Nah, maka di sini ada rumus if. Ya. Jika
jika yang dicek transaksi. Jika ini, langsung nama barang. Jika ini sama dengan, kembalikan ke sama dengan ini, maka dia mengambil jumlahnya. Jumlah transaksinya kan ini. Gitu. Jika tidak, maka ini dibiarkan kosong atau nol. Kosong aja ya. Kosong artinya nggak ada transaksi. Sudah, ini nggak ada transaksi. Tapi sebetulnya ada rumus. Sekarang kita coba drag ke bawah, apakah dia bisa, apakah dia itu sesuai. Ya. Ini kita cek di sini. Nah, ternyata memang, apakah kita cek dulu ya, apakah memang tidak ada transaksi untuk beras di situ. Padahal ada di sini. Kenapa dia tidak bisa di copy ke bawah? Itu yang jadi pertanyaan. Ciri khas rumus itu kan kalau di copy dia akan menyesuaikan. Tapi kenapa ini tidak jadi ya? Kita cek. Caranya bagaimana, kita kasih tanda petik di depannya, itu kita bisa lihat di sini. Nah, G transaksi dari G5, kalau kita lihat di sini G5, G6. Nah, yang di copy harusnya yang ininya harus sama, harus dikunci ya. Jadi yang ini harus dikunci. Ini kan sebagai pedoman dia, sebagai sheet harus dikunci. Yang disebut dikunci ini kita harus menggunakan yang disebut dengan absolut mutlak. Ya, absolut mutlak itu seperti apa? Kita coba cek. Absolut mutlak itu kolom dan barisnya dikunci. Kita revisi itu kurang tadi. Jadi ya ini petiknya harus saya buang terlebih dulu ya, karena ini rumus aslinya. Jadi di sini ada rumus, kita cek. Nah ini yang dicek kan BR B1 yang ini, B1 yang ini yang dikunci, ya, dimutlakkan, semacam ini. Cuman itu aja. Nanti akan kita ulang di bawah. Ya. Ini kalau dia sama diambil di kode yang namanya, atau kita ulang lagi aja ya. Jadi jika, oke, jika ditransaksi, jika ini ya, sama dengan ini, nah ini dikunci F5, F4. Ya. Maka dia ambil di transaksi, jumlahnya berapa? Jadi ini. Ya. Jika tidak, dia ketik-ketik. Begitu. Kita coba. Nah ini muncul 3. Ya. Nah ini kita copy ke semua tempat di sheet yang berikutnya, apakah sesuai atau tidak, kita coba untuk BR2. Kita copy ke sini. Oh ini berarti ada yang salah. Karena yang dikunci tadi ternyata yang di sana, otomatis ini harus direvisi di sini. Ya. Dalam konteks ini kita hati-hati di dalam mengcopy ya. Nah, ini. Ini kan diceknya BR.
Ya, ini BR1 ini jadi BR2 ini. Nah, ini ya. Nah, gitu. Kan kalau kita lihat si transaksi ya kita pindah ke sini. Kita pindah biar nggak terlalu jauh maksudnya. Ini sudah berimbit. Kalau di sini juga nggak apa-apa. Di dalam transaksi ini BR2, oh ya mohon maaf ini berarti harus sejajar ya. Jadi artinya untuk transaksi yang ada di transaksi ini kan dia terletak yang di transaksi ini dia mana? Oh, saya salah itu yang salah. Mana transaksi? Oh, ini. Mohon maaf. Ini. Transaksi ini sebaiknya kita letakkan di posisi yang sejajar dengan rumusnya. Ya. Maka rumus ini akan kita ulang dari awal saja. Tapi prinsipnya sama aja. Ini sudah mempengaruhi blok, saya hapus. Jadi nggak ada rumus di sini. Nanti juga di PR2 nanti akan kita ulang dari awal. Jadi begini aja, karena kita baru mulai belajar, saya pikir sebaiknya ini disejajarkan. Ini kan dimulainya baris keempat. Ya, maka di transaksi ini kita mulai dari baris keempat saja sekalian. Jadi ini saya hapus. Ya, biar sejajar maksudnya. Walaupun prinsip sih nggak masalah ya, tapi Anda biar nggak bingung aja. Saya ulangi. Saya ulangi dari PR1. Mana PR1? Nah, di sini. Ini baris keempat. Jadi saya ulangi ya. Jadi jika, kita pakai rumus ya. Jika di transaksi ini, berarti G4 sama dengan yang ada di sini. Ini yang dikunci ya. Untuk kebutuhan kolom ini, tidak untuk kebutuhan sheet ini, tidak untuk sheet yang berikutnya. Maka diambil jumlahnya. Jika tidak, dia dikosongkan. Begitu. Baru kita tarik ke bawah. Nah, ini di situ. Ya. Ini kan angka 3 itu di transaksi ketiga juga kebetulan berhasil. Gitu. Ya. Sekarang kita cek untuk kebetulan BR2 itu baris satu ya. Sebenarnya nggak masalah juga dipindah atau tidak. Artinya barisnya tidak harus sejajar. Ini tujuannya biar kita membuat rumusnya itu tidak naik turun ya. Langsung langsung di sejajarnya. Nah, maka ini boleh di copy, yang atas saja ya, di copy, copy ke BR3, paste di sini. Nah, BR3 ini berarti BR3. Ya. Nah, kita cek. Nah, copy ini terletak pada transaksi ke 1, 2, 3, 4. Kita cek apakah copy transaksi keempat. Kita cek di sini. Ya, gitu. Kemudian kita coba lagi copy ke baris ke-7 misalnya ya. Tapi
Ini kebetulan baris ke-7 itu tepung, baris ke-6 tapi kodenya PR7 tepung, PR7 ya, tapi dia transaksi ke-6. Kita copy juga. Ini kita copy ke BR7. Paste di sini. Ini jangan BR3 tapi BR7. Maka kalau yang kita drag nanti baris ini 2, 3, 4, 5, 6 nanti di sini akan muncul angkanya. Kita coba. Nah, ini muncul di sini. Gitu. Nah, silakan untuk BR-BR yang lain yang belum terbuat rumusnya, silakan dibuat. Prinsipnya seperti itu. Nah, nanti menghitung saldonya tentu Anda sudah bisa ya, tapi itu di dalam video selanjutnya nanti akan saya kupas. Sementara begitu dulu ya, karena prinsipnya video yang saya kirim hanya sekitar durasi 10-15 menit, maksimal 20 menit. Nanti disambung di video berikutnya supaya Anda tidak jenuh. Ulangi saja ya, yang baru saja saya sampaikan, walaupun agak-agak tersendat ya, tapi toh akhirnya bisa benar ya, silahkan dicoba. Coba kalau ada pertanyaan silahkan kirim WA di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan kali ini, silahkan like dan share supaya banyak teman relasi siapapun juga terinspirasi juga, sehingga mereka akhirnya bisa mengaplikasikan di dunia pekerjaan mereka. Hingga akhirnya siapapun menjadi kompeten. Kita itu harus kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten hanya tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu sangat memberi dukungan moral dan juga spiritual dan juga semangat lah untuk saya selalu setia ya di dalam memberikan konten-konten di channel ini. Demikian, salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.